Perintah Kaisar Naga. Bab 1321 sampai dengan 1330. Audiobook Novel Silat. Episode 133. Yuki. Dev memandang Yuki dengan menyakitkan, pada saat ini ada kontradiksi besar. Pergi. Suara Yuki meraung memohon. Melihat beberapa napas semakin dekat, Dev mengertakkan gigi dan melirik Yuki, "Yuki, jangan khawatir, aku pasti akan kembali." Setelah Dev selesai berbicara, begitu lingkaran alam di tangannya dilempar, sebuah lubang hitam muncul dalam sekejap, dan Dev masuk ke dalamnya. Segera setelah lubang hitam menghilang, begitu pula Dev. Melihat ini, Yuki menghela nafas panjang. Ketika Dev baru saja pergi, Douglas tiba dengan seseorang, merasakan fluktuasi nafas masih di udara, wajah Douglas menjadi sangat jelek. Anak ini melarikan diri. Jika aku melihatnya, dia akan mati." Setelah Douglas selesai berbicara, dia kemudian memandang Yuki, "Tetaplah di sini, tidak mungkin untuk melarikan diri dari sini." Yuki menatap Douglas dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa Dev pasti akan menyelamatkannya dan menghancurkan aliansi seni bela diri. Dia tahu Dev terlalu baik. Temperamen Dev seperti ini. "Jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggung saya akan membunuh seluruh keluarganya." Pada saat ini, Dev diam-diam berdiri di gang di sisi aliansi seni bela diri, dan sangat enggan pergi untuk waktu yang lama. Setelah Dev pergi, Douglas juga mengejarnya. "Pemimpin, Dev baru saja pergi, dia seharusnya menggunakan senjata ajaib alam untuk memasuki ruang bawah tanah." Setelah beberapa penyelidikan, dia berkata kepada Douglas, "Kirim orang segera untuk memperkuat pertahanan ruang bawah tanah, sehingga tidak ada instrumen alam yang bisa masuk." Wajah Douglas muram. "Seperti yang diperintahkan." Pria itu segera pergi untuk mengatur. "Jika aku melihatnya, dia akan mati." Douglas kembali ke aula aliansi seni bela diri, wajahnya selalu suram. Pada saat ini, hatinya sangat berat, dan dia dapat berbicara, yang membuktikan bahwa waktunya hampir habis. Di meja Douglas, ada setumpuk dokumen tebal, dengan ratusan halaman, yang penuh dengan informasi paling rinci Dev. Douglas sebelumnya tidak menganggap serius Dev, jadi dia tidak memperhatikan untuk menyelidikinya. Tapi sekarang berbeda, dia perlu tahu orang seperti apa Dev. Sementara Douglas sedang melihat informasi Dev, serangkaian sektarian masuk. Orang-orang ini semua dikirim oleh Douglas, termasuk JDN. Douglas tidak memiliki arti lain untuk memanggil mereka, tetapi untuk bergabung untuk menyingkirkan Dev, semakin cepat semakin baik. Setelah semua orang duduk, Douglas berkata langsung, "Semuanya, saya telah membawa Anda ke sini kali ini, tanpa tujuan lain, hanya untuk membahas bagaimana cara menyingkirkan Dev. Orang ini seperti seekor belut, semua orang tidak bisa menangkapnya. Selain itu, ini adalah informasi paling rinci Dev, kalian semua bisa melihat." Douglas melambaikan tangannya, dan segera seseorang membagikan informasi Dev. Semua orang melihatnya secara detail, hanya JDN yang dengan santai membolak-baliknya. Karena informasi Dev, dia sudah menyelidikinya berkali-kali. Lebih dari 10 menit kemudian, seseorang mengambil informasi Dev dan berkata dengan bingung, "Pemimpin, kehidupan Dev ini terlalu aneh, kan? Saya sebelumnya hanya orang biasa, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi luar biasa ketika setelah keluar dari penjara? Sepertinya Dev ini dibantu oleh seseorang di dalam penjara, kan? Ya, saya juga menemukan bahwa orang ini telah menerobos ke ranah Wuhou hanya dalam beberapa bulan. Bukankah itu luar biasa?" Seseorang mengikuti. "Anak ini seperti mengendarai roket. Bahkan jika kamu mengendarai roket, kekuatanmu tidak dapat meningkat begitu cepat. Ini terlalu aneh. Pasti ada rahasia tentang Dev ini. Dia terlalu mengerikan, bahkan orang paling berbakat di dunia seni bela diri tidak dapat berkembang begitu cepat. Apakah Dev ini dibimbing oleh seorang ahli?" Orang-orang membicarakannya. Douglas memperhatikan reaksi semua orang dengan tenang, dan kemudian menatap JDN. "Tuan keluarga naga, apa pendapatmu tentang masalah ini? Keluarga nagamu juga memiliki masalah dengan Dev itu. Aku yakin kamu sudah mempelajarinya, kan?" Douglas bertanya pada JDN.
Pemimpin aliansi, Dev ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Pernahkah Anda memikirkannya, bahwa Dev saat ini mungkin bukan Dev di masa lalu? Informasi di tangan kita semua berasal dari Dev di masa lalu, dan sekarang Dev adalah orang yang berbeda. Jaeden berkata dengan misterius. Mendengar apa yang Jaeden katakan, semua orang tercengang, dan bahkan Douglas sedikit mengernyit. Melihat reaksi semua orang, Jaeden menghela nafas lega. Tentu saja dia tahu apa yang terjadi pada Dev, tetapi dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa ini adalah rahasia keluarga naganya. Dia harus mengandalkan rahasia ini untuk menguasai seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Patriark Naga, apa maksudmu? Apakah Dev ini dirasuki roh jahat? Tapi Dev yang kulihat sekarang hanyalah sebuah tubuh. Seseorang bertanya dengan curiga. Tidak mungkin. Jika roh jahat masuk ke dalam tubuh, dan Tuan Si telah melakukan kontak dengan Dev berkali-kali, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Douglas segera mulai membalas. Dev ini sepertinya bisa menggunakan kekuatan jahat untuk menyerap kekuatan tubuh orang lain, jadi sepertinya sangat mungkin dirasuki roh jahat. Seseorang berbicara lagi. Oke, berhenti membahas masalah ini. Aku akan mencari cara untuk memastikan apakah Dev dirasuki roh jahat atau tidak. Saya harap kerjasama dari Anda semua untuk menemukan cara untuk membunuh Dev sesegera mungkin. Jika orang ini masih hidup, cepat atau lambat, dia akan menjadi momok dunia seni bela diri kita. Douglas berkata dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang dari keluarga sekte. Pemimpin aliansi, bukankah Anda sudah mengirim seseorang untuk membunuh Dev? Apakah orang-orang itu dikalahkan olehnya? Jaeden bertanya. Ketika Douglas mendengarnya, wajahnya penuh amarah, dia tidak berpikir bahwa mayat boneka itu sia-sia. Jangan menyebutkannya, siapapun yang membunuh Dev kali ini akan sangat dihargai oleh aliansi seni bela diri. Aku akan memberinya setengah dari sumber daya percobaan tahun depan. Douglas berdarah deras, tetapi tidak ada jalan keluar. Waktu Douglas hampir habis, dan orang-orang ini hanya bisa tergerak oleh minat tinggi yang menjanjikan. Benar saja, setelah mendengar janji Douglas, semua orang tergerak. Hanya Jaeden yang tetap diam, dan ekspresinya tidak berubah. Setelah menjelaskan beberapa patah kata, rapat selesai, dan begitu semua orang pergi, Douglas membisikkan beberapa patah kata di telinga salah satu anggota aliansi seni bela diri. Setelah anggota aliansi seni bela diri pergi, dia kembali setelah waktu yang singkat, dan membawa dua orang, seorang pria dan seorang wanita, yang pucat dan dingin. Pria itu mengenakan setelan jas tipis dengan tubuh yang sangat lurus, sementara wanita itu mengenakan jaket kulit ketat dan celana panjang dengan separuh rambutnya menutupi wajahnya. Douglas melambaikan tangannya dan membiarkan anggota aliansi seni bela diri pergi, lalu bangkit dan berkata, "Kalian berdua, silakan duduk. Pemimpin aliansi tidak perlu sopan kepada kami. Jika Anda memiliki perintah, katakan saja. Anda memiliki token di tangan, dan kami harus mematuhi perintah Anda," kata pria berjas itu. "Oke, kalau begitu aku akan memerintahkanmu untuk menemukan Dev dan mencari tahu apakah Dev kerasukan roh jahat. Jika memungkinkan, hancurkan roh jahat di dalam tubuhnya." Douglas berkata kepada keduanya. "Kekuatan kita berdua tidak bisa menghadapi Dev itu. Jika dia benar-benar dirasuki oleh roh jahat, kita tidak akan bisa menghancurkan roh jahat di dalam tubuhnya. Kamu memiliki token di tangan, dan kami mematuhi perintahmu, tetapi itu tidak berarti bahwa kita berdua bisa mati sia-sia." Wanita itu membuka mulutnya, dan begitu dia berbicara, Douglas tercengang. Setelah Douglas mendengar ini, wajahnya membiru karena marah, dan dia mendengus dingin. "Sekte mayat darahmu benar-benar sampah, 7 mayat boneka itu bodoh, dan kalian berdua sangat tidak kompeten." "Apa yang kamu katakan?" Wajah pria dan wanita itu menjadi lebih suram, dan kekuatan mental yang besar terpancar dari mereka berdua. Mereka berdua milik sekte mayat darah, dan Sirena Kisha adalah pemimpin mereka. Sekte mayat darah mereka berfokus pada pemurnian mayat, jadi mereka membutuhkan banyak kekuatan mental untuk mengendalikan mayat boneka. Pemimpin aliansi, karena ini masalahnya, maka kita akan pergi. Anda sudah mengatakannya, saya akan memberitahu pemimpin kami. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. "Tunggu sebentar,"
Douglas buru-buru menghentikan mereka berdua. "Yah, kamu hanya perlu memeriksa apakah Dev dirasuki oleh roh jahat, dan kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain." Douglas tahu bahwa meskipun dia memiliki token di tangannya, tidak satu pun dari sekte ini yang benar-benar mendengarkannya. Tepat ketika Douglas selesai berbicara, pria dan wanita itu berbalik dan pergi. Melihat bagian belakang keduanya, ada tatapan ganas di mata Douglas. Dev berjalan-jalan di Kyoto. Meskipun Yuki tidak dapat diselamatkan, Dev tidak pergi. Dia tahu bahwa aliansi seni bela diri pasti mencarinya. Alasan mengapa Dev dengan terang-terangan berkeliaran di jalanan adalah untuk memikat orang-orang dari aliansi seni bela diri. Meskipun kekuatan Dev tidak cukup untuk bersaing dengan seluruh aliansi seni bela diri, tetapi Dev bertemu dengan tuan dari aliansi seni bela diri, dan tidak ada masalah dalam perlindungan diri. Secara khusus, Dev masih memiliki lingkaran alam di tangannya, dan bahkan jika dia kalah, dia dapat dengan mudah melarikan diri. Jadi Dev berpikir untuk menarik orang-orang dari aliansi seni bela diri. Jika dia bisa bertarung, dia akan membunuhnya. Jika dia kalah, dia akan melarikan diri. Yuki menderita di aliansi seni bela diri, dia tidak akan pernah membuat aliansi seni bela diri lebih baik. Saat Dev sedang berjalan tanpa tujuan, tiba-tiba dua tarikan nafas langsung dirasakan oleh Dev. Namun, kedua orang ini tampaknya tidak kuat, dan mereka hanya kekuatan tahap awal Wuzong. Mungkinkah aliansi seni bela diri akan mengirim seseorang dengan kekuatan seperti itu untuk membunuhku? Dev sedikit terkejut, pada hari-hari awal Wuzong, Dev bisa membunuh beberapa orang dengan satu tamparan. Namun, Dev tidak bergerak, tetapi berjalan menuju tempat yang jarang penduduknya. Kedua napas itu semakin dekat, dan Dev ingin mengirimkan indera ilahi untuk menyelidiki, tetapi indera ilahi baru saja dilepaskan, tetapi langsung diblokir kembali. Dev terkejut, dan langkah di bawah kakinya berhenti seketika. Kemudian, Dev hanya merasakan kebingungan di kepalanya, dan kepalanya menjadi pusing seolah-olah dia terlalu banyak minum. Pada saat ini, sepertinya ada banyak tangan besar yang tak terlihat, memenjarakan Dev, membuat Dev tidak bisa bergerak. Dev berjuang melawan, tetapi merasa tidak berguna, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membebaskan diri. Dev mengerutkan kening, tetapi tiba-tiba pikirannya menjadi jernih, dan dia sepertinya mengerti. Pengekangan barusan adalah apa yang Dev bayangkan dalam pikirannya, sebuah sinyal dikirim ke tubuhnya, tidak ada yang menahan tubuh Dev sama sekali. Ini berarti bahwa seseorang menggunakan kekuatan mental yang kuat untuk menyerang otak Dev dan mengendalikan pikiran Dev. Namun, kekuatan mental Dev juga sangat kuat, dan masih ada mantra penjernihan hati, jadi pikirannya hanya bingung, dan dia segera bangun. Hanya saja Dev tampak tidak sadar, dan masih berjuang, seolah-olah masih terjebak di dalamnya. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita berjalan di depan Dev, dan jarak mereka lebih dari 10 meter dari Dev, dan mereka tidak berani mendekati Dev. Melihat dua orang yang tiba-tiba muncul, Dev segera melihat bahwa kedua orang ini telah mengikutinya sepanjang waktu, dan menilai dari napas mereka, mereka hanyalah kekuatan tahap awal Wuzong. Namun, kekuatan tahap awal Wuzong memiliki kekuatan mental yang begitu kuat, yang menunjukkan bahwa manipulasi teknik kedua orang ini pasti sangat kuat. "Kamu siapa?" Dev mengerutkan kening, berpura-pura kesakitan, dan bertanya kepada mereka berdua. Hanya saja mereka berdua tampak dingin, dan tak satu pun dari mereka menjawab pertanyaan Dev. Saya melihat wanita itu perlahan mengangkat tangannya, dan kemudian kesadaran ilahi yang besar menyelimuti Dev. Langsung masuk ke pikiran Dev, seolah mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, wanita itu mengerutkan kening, menatap pria di sampingnya, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pria itu mengangguk, lalu keduanya berbalik dan pergi. Tak satu pun dari keduanya telah melakukan apapun pada Dev, dan tak satu pun dari mereka bahkan mengatakan sepatah kata pun kepada Dev. Kali ini, Dev bingung. Dia ingin menghentikan keduanya dan bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Dev menunjuk jari kakinya, seluruh tubuhnya melompat, dan mendarat dengan mantap di depan kedua orang itu. Kali ini, kedua orang itu ketakutan, mereka berpikir bahwa Dev berada di bawah kendali, tetapi mereka tidak menyangka Dev muncul di depan mereka.
Melihat Dev menghentikan mereka, wanita itu buru-buru memancarkan kekuatan mental, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas pikiran Dev. Tetapi begitu kekuatan mental wanita itu memasuki pikiran Dev, itu langsung diblokir oleh cahaya keemasan. Apa? Wanita itu menjerit, tubuhnya mundur lagi, dan wajah pria itu sangat berubah, dan dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung wanita itu. Wanita itu mengerutkan kening saat ini, matanya menunjukkan kengerian, kamu, bagaimana kekuatan mentalmu bisa begitu kuat? Bukankah milikmu saja yang terlalu lemah? Dev tersenyum dingin. Setelah wanita itu mendengarnya, ekspresi cemberut muncul di wajahnya seketika. Kekuatannya tidak kuat. Orang lain bisa mengatakannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa kekuatan mentalnya terlalu lemah. Anda harus tahu bahwa sekte mayat darah mereka terkenal di dunia seni bela diri karena kekuatan spiritualnya. Kakak senior, ayo pergi bersama, kata wanita itu kepada pria itu. Pria itu mengangguk, dan kemudian keduanya mengucapkan sesuatu di mulut mereka, dan gelombang kekuatan mental yang besar menyerang pikiran Dev. Pada saat ini, Dev tampaknya berada dalam kekacauan, meskipun tubuhnya kuat, kekuatan fisiknya tidak berpengaruh pada serangan kekuatan mental. Ketika keduanya melihat Dev diserang oleh kekuatan spiritual mereka, ekspresi mereka berubah, mata mereka kosong, dan mereka tidak bisa menahan nafas lega. Tetapi ketika keduanya ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, mereka melihat cahaya keemasan melintas di benak Dev, diikuti oleh mantra penjernih hati yang memukul mundur kekuatan mental kedua orang itu. Dev melafalkan mantra penjernih hati, dan kekuatan spiritual yang damai dan tak tertandingi mulai menutupi tubuh pria dan wanita itu. Ekspresi kedua orang itu sangat berubah, dan mereka dengan putus asa memancarkan kekuatan mental untuk melawan, dan kemudian tubuh mereka dengan cepat mundur. Keduanya berlatih seni jahat, dan mantra penjernih hati ini secara khusus ditujukan untuk seni jahat, membuat orang menyucikan hati mereka dengan sedikit keinginan, dan mencegah mereka menjadi gila. Berhenti membaca. Wanita itu berjuang mati-matian dan tampaknya sangat kesakitan. Dev, cepat dan biarkan kami pergi, atau sekte kami akan membuat kematianmu jelek. Pria itu mengancam Dev. Master sekte. Bukankah kamu dari aliansi seni bela diri? Dev menyingkirkan mantra penjernih hati dan bertanya pada pria itu. Dahi pria itu sudah penuh dengan keringat dingin, dan seluruh tubuh orang itu tampaknya digigit oleh ribuan serangga dan semut. Kami adalah anggota sekte mayat darah, dan pemimpin kami adalah 7 bintang iblis Sirena Kisha. Jika Anda berani membunuh kami, Anda akan menjadi musuh sekte mayat darah. Pemimpin kami tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Wanita itu mengancam Dev dengan keras. Dia tahu bahwa jika kekuatan mental tidak dapat mengendalikan Dev, maka mereka berdua tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan di depan Dev. Bagaimana dua Wusong menghadapi seorang Wuhou di masa-masa awal? Jadi mereka hanya bisa mengeluarkan nama pemimpin mereka untuk mengancam Dev, agar Dev tidak berani menyerang mereka. Pria di sampingnya mengubah wajahnya, menatap wanita di sampingnya dengan marah. Douglas meminjam 7 bintang jahat dari sekte mayat darah mereka, hanya untuk membunuh Dev, tetapi Dev malah membunuhnya. Pada saat ini, ketika para wanita berbicara tentang sekte mereka, bukankah itu akan lebih mengganggu Dev? Sepertinya mereka berdua tidak punya harapan untuk hidup. 7 bintang jahat? Oh, di masa-masa awal? Ketika Dev mendengar nama itu, tubuhnya langsung memancarkan niat membunuh yang kuat. Mayat boneka itu dikendalikan oleh sekte mayat darahmu. Pria itu merasakan niat membunuh yang kuat pada Dev dan tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tetapi wanita itu tampaknya tidak mengerti bahwa malapetaka akan datang. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, tidak ada yang bisa memperbaiki dan memanipulasi mayat boneka kecuali sekte mayat darah kami." Wanita itu masih saja sombong, tetapi pria di sampingnya sudah sangat ketakutan. Jika itu masalahnya, maka kalian berdua harus mati tanpa dendam. Karena sekte mayat darahmu mengklaim memiliki kekuatan spiritual terkuat, maka aku akan membunuhmu dengan kekuatan spiritualku. Setelah Dev selesai berbicara, kekuatan spiritual langsung terpancar dari pikirannya. Wanita itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasakan sakit kepala yang membelah, dan kemudian seluruh kepalanya meledak seketika.
Pria di samping tidak luput dari nasib tertembak di kepala. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dev melihat kedua mayat itu dan mendengus dingin. Tepat ketika Dev hendak pergi, tiba-tiba beberapa sosok datang dengan cepat dan berhenti di depan Dev. Dev melihat dari dekat dan menemukan bahwa Jack Singh, kapten dari tim penegak hukum yang membawa seseorang ke sini. Beberapa anggota tim penegak hukum mulai membersihkan kedua mayat itu, sementara Jack Singh mengeluarkan sebatang rokok dan melemparkannya ke Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jack menyalakan rokok untuk Dev, lalu menarik napas dan berkata, "Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhmu sekarang, tetapi kamu masih berani nongkrong di jalanan Kyoto. Ini adalah berkah, bukan bencana, dan itu yang tidak bisa dihindari." Dev tersenyum sedikit, "Kapten Singh, mengapa kamu tiba-tiba muncul? Di mana ada pembudidaya jahat, di sana ada saya." Kedua orang ini berasal dari sekte mayat darah. Begitu mereka memasuki ibu kota, saya akan mengirim seseorang untuk mengikuti mereka. Jack menunjuk kedua mayat dan berkata, "Aku agak bingung sekarang. Aku tidak ada hubungannya dengan sekte mayat darah. Mengapa mereka ingin membunuhku berulang kali?" Dev tidak mengerti mengapa sekte mayat darah ingin membunuhnya. Jack memandang Dev seperti itu, menyeringai dan berkata, "Kamu tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan lembah pembunuh, tetapi penguasa lembah pembunuh, Orlando Zhang, ingin membunuhmu, bagaimana menurutmu?" Tentu saja mereka diperintahkan oleh orang lain. Orang-orang ini hanyalah pion, dan akan ada lebih banyak pion seperti mereka di masa depan. Jack mengikuti Dev untuk menjelaskan. Sementara Dev sedikit mengernyit, mungkinkah aliansi seni bela diri yang menginstruksikan mereka? Bagaimana aliansi seni bela diri bisa berhubungan dengan begitu banyak pembudidaya jahat? Aliansi seni bela diri adalah organisasi yang secara spontan dibentuk oleh keluarga bangsawan di dunia seni bela diri di berbagai tempat. Pada saat itu, pembudidaya jahat merajalela, dan itu juga untuk menangani para pembudidaya jahat itu dengan lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, semua pembudidaya jahat telah bersembunyi, dan aliansi seni bela diri telah menjadi organisasi swasta terbesar di dunia seni bela diri. Tetapi aliansi seni bela diri memiliki kontak dengan kultivator jahat, dan bahkan bekerja sama, yang membuat Dev sedikit bingung. Ketika dia memasuki aliansi seni bela diri, dia merasa sangat aneh ketika dia bertemu dengan 4 pembudidaya jahat. Dunia seni bela diri saat ini telah lama dibagi menjadi baik dan jahat, sehingga dunia seni bela diri membutuhkan kekacauan besar. Selama air di dunia seni bela diri berlumpur, akan ada ikan besar. Dan lumpur dan air secara bertahap akan terpisah dari waktu ke waktu, yang merupakan proses yang harus dialami. Jack mengikuti Dev, tapi apa yang dia katakan juga adalah apa yang dikatakan Tuan Si. Jack sendiri tidak memiliki pemikiran seperti itu. Setelah Kapten Jack selesai berbicara, Dev menatapnya dengan matanya yang sedikit kental. "Jadi, akulah yang mengacaukan dunia seni bela diri di Kyoto, kan?" Bagaimanapun, dunia seni bela diri Kyoto telah mengalami pembagian kekuasaan telah didefinisikan dengan jelas selama bertahun-tahun. Tidak peduli keluarga sekte mana, mereka memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain, dan tidak ada yang berani melompat keluar dan menghadapi seluruh dunia seni bela diri. Tetapi mereka semua diam-diam berkembang. Dan dengan penampilan Dev, itu merusak keseimbangan selama ini dan secara langsung membalikkan dunia seni bela diri di Kyoto. Pada saat ini, Dev memahami mengapa Tuan Si selama ini mendukungnya dimanapun. Kapten Jack memandang Dev dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah kedua mayat itu ditangani, Kapten Jack melemparkan puntung rokok di tangannya ke tanah. "Tuan Si memintaku untuk memberitahumu bahwa besok dia akan mengadakan pertemuan keluarga sekte di seluruh dunia seni bela diri Kyoto, dan Tuan Si memintamu untuk berpartisipasi." Kapten Jack berkata kepada Dev, "Saya juga ikut? Apakah Tuan Si tidak tahu bahwa orang-orang itu menginginkan hidup saya?" Dev bertanya dengan bingung. "Inilah yang dimaksud Tuan Si, sudah kubilang toh?" Setelah Kapten Jack selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dev tampak tak berdaya, dia tidak suka dominasi seperti boneka seperti ini. "Apakah kamu tidak suka air berlumpur? Maka saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat air di dunia seni bela diri menjadi lebih berlumpur."
Mata Dev bersinar terang, dan kemudian dia berbalik dan pergi. Aliansi Seni Bela Diri. Menunggu sampai gelap, Douglas tidak memiliki informasi yang ingin dia ketahui. Sial, di mana sekte mayat darah itu? Douglas menampar meja dengan keras dan mengutuk. Melihat bahwa dia mungkin tidak bisa mendapatkan berita hari ini, Douglas bangkit dan bersiap untuk beristirahat. Pada saat ini, seseorang dari Aliansi Seni Bela Diri datang dengan tergesa-gesa dan menyerahkan undangan ke Douglas. Douglas tercengang, siapa yang mengirimnya saat ini? Apakah ada yang mengirim undangan di malam hari? Pemimpin, ini dikirim oleh Pavilion Pelindung, kata anggota Aliansi Seni Bela Diri. Begitu dia mendengar bahwa itu dikirim oleh Pavilion Pelindung, Douglas buru-buru mengambilnya. Dia tahu bahwa Tuan Si pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ketika dia membuka undangan, dia menemukan bahwa ternyata semua keluarga sekte di Aliansi Seni Bela Diri akan pergi ke Pavilion Pelindung Hukum untuk menghadiri pertemuan besok. Kali ini, wajah Douglas penuh dengan keraguan. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat Tuan Si begitu ingin bertemu. Kirim undangan di malam hari, dan akan ada pertemuan besok. Apakah karena Dev? Douglas sedikit mengernyit, dengan banyak hal di pikirannya. Pada saat yang sama, semua sekte aristokrat di dunia seni bela diri Kyoto menerima undangan dari Tuan Si pada saat yang sama. Malam ini, dunia seni bela diri sedikit kacau, dan mereka semua berspekulasi tentang niat Tuan Si. Douglas tidak tidur sepanjang malam, dan mengumpulkan semua keluarga sekte lainnya di Aliansi Seni Bela Diri. Semua orang menganalisis apa yang dimaksud Tuan Si. Kemudian, setelah berdiskusi, dia menemukan bahwa Tuan Si tiba-tiba mengadakan pertemuan, karena selalu ada orang-orang di dunia seni bela diri yang telah menyerap esensi dan mati baru-baru ini, dan pembudidaya jahat memiliki tanda-tanda pemulihan yang hebat, jadi pertemuan itu diadakan. Mengikuti Dev tidak memiliki hubungan sedikit pun, dan bukan karena pertemuan Dev, Douglas merasa nyaman. Dan Douglas mendengar bahwa Dev juga diundang untuk berpartisipasi, yang membuatnya sedikit bersemangat. Pada saat itu, dia membuat jaring di sekitar lingkungan. Selama Dev pergi untuk berpartisipasi, ketika dia keluar, dia akan langsung menangkap atau membunuh Dev. Sekarang Douglas sedikit cemas, jadi dia tidak lagi menganggap Tuan Si. Dia menyerang lebih dulu dan membunuh Dev secara langsung, bahkan jika Tuan Si menghukumnya, dia tidak akan membunuhnya. Tetapi jika dia tidak membunuh Dev, dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai pemimpin aliansi, atau mungkin kehilangan nyawanya. Setelah menimbang pro dan kontra, Douglas masih harus membunuh Dev sesegera mungkin, agar dia bisa menyelamatkan nyawanya. Hari berikutnya, tetap tidak bergerak. Semua orang dari berbagai sekte dan keluarga di dunia seni bela diri Kyoto berkumpul di Pavilion Pelindung Hukum. Bagi orang-orang ini, pertemuan ini jelas berbeda dari masa lalu. Tidak pernah ada begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam pertemuan pada saat yang sama. Anda harus tahu bahwa ada ratusan sekte dan keluarga di dunia seni bela diri Kyoto. Dan di antara mereka, Aliansi Seni Bela Diri berdiri di hampir sepertiga dari jumlah tersebut, dan tidak semua keluarga atau sekte yang bergabung dengan Aliansi Seni Bela Diri. Aku ingin tahu kenapa Tuan Si tiba-tiba mengundang kita semua. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Saya mendengar bahwa ada pria berpakaian hitam baru-baru ini. Mungkin kebangkitan para pembudidaya jahat. Tampaknya badai berdarah tidak dapat dihindari. Sekarang dunia seni bela diri tersebar, jika pembudidaya jahat muncul kembali, saya khawatir akan sulit untuk melawan. Semua orang membicarakan tentang itu, dan mereka menemukan kenalan mereka dan mengobrol satu sama lain. Di pintu masuk Pavilion Protektorat, Lexington Dong dan Jackson Dong sedang melihat keluar, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Tuan Pavilion Sao, apakah Tuan Chen benar-benar diundang juga? Lexington bertanya pada Winston. Bagaimanapun, Dev hanya seorang diri, dan dia belum mengumumkan bahwa dia telah mendirikan sebuah sekte. Dia bahkan belum berkeluarga, sehingga individu umumnya tidak diundang ke pertemuan semacam ini. Tentu saja, Tuan Si sendiri yang berbicara. Lagi pula, bukankah keluarga Dong Anda mengikuti jejak Tuan Chen sekarang? Winston tersenyum sedikit. Ya, keluarga Dong saya mengikuti jejak Tuan Chen, dan Tuan Chen dapat membuat keputusan apapun atas nama keluarga Dong saya.
Lexington mengangguk cepat dan berkata. Segera, sosok Dave muncul di pintu, dan Lexington dan Jackson buru-buru menyambutnya. Melihat bahwa Dave benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan seperti itu, banyak orang memandangnya. Pemimpin, Dave ada di sini. Seseorang berbisik di telinga Douglas. Apakah kalian semua siap? Tidak lagi menganggap Tuan Si. Douglas memandang Dave yang berjalan di pintu, dan kemudian bertanya dengan suara rendah. Pria itu mengangguk, semuanya sudah siap, selama Dave datang, dia pasti akan mati. Douglas sudah memasang jaring untuk Dave. Meskipun dia tidak berani mengambil tindakan pada pertemuan di paviliun pelindung hukum, tidak ada cara bagi Dave untuk melarikan diri ketika dia keluar dari sini. Dave melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada cukup banyak orang, banyak di antaranya tidak dikenal oleh Dave. Namun, orang-orang ini takut pada Dave. Selama periode waktu ini, nama Dave, dan seluruh dunia seni bela diri Kyoto, hampir tidak ada yang mengetahuinya. Dave, ini adalah pertemuan yang dihadiri oleh berbagai sekte dan keluarga bangsawan di dunia seni bela diri Kyoto kita. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bisa hadir? Apakah kamu punya undangan? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berdiri dan menanyai Dave. Orang ini juga merupakan sekte dalam aliansi seni bela diri, jadi dia langsung memberi Dave hinaan. Alasan untuk ini tidak lebih dari mengekspresikan dirinya di depan Douglas. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang memandang Dave, dan banyak orang menunjuk Dave. Dave tidak memiliki undangan, dia hanya diberitahu secara lisan dari Kapten Jack. Pada saat ini, Winston buru-buru ingin menjelaskan, tetapi Lexington mengambil langkah maju, Tuan Chen di sini untuk berpartisipasi atas nama keluarga Dong saya, bukan? Keluarga Dong kami akan menjadi pion Tuan Chen di masa depan. Siapapun yang tidak yakin bisa keluar dan berlatih. Aku pikir kamu lelah hidup. Percaya atau tidak, setelah kamu keluar, aku akan membiarkan sektemu menghilang langsung dari dunia seni bela diri Kyoto. Lexington menatap pria berduri itu dengan tatapan tajam. Keluarga Dong dapat berdiri sendiri, dan tidak ada yang berani menggertak mereka tanpa bergabung dengan aliansi seni bela diri. Itu harus memiliki kekuatannya sendiri, tetapi tidak sebanding dengan keluarga sekte biasa. Kata-kata Lexington langsung membuat master sekte itu merosot, wajahnya menjadi jelek, belum lagi betapa memalukan ekspresinya. Jika keluarga Dong benar-benar ingin menghancurkannya, itu akan semudah telapak tangan Anda. Aku hanya bertanya, karena itu masalahnya, tidak apa-apa. Master sekte duduk kembali dengan ketakutan. Kali ini, ada suara mencibir di sekitar. Orang ini adalah anggota dari aliansi seni bela diri. Sekarang dia ditegur oleh Lexington seperti anjing, yang setara dengan memukul wajah aliansi seni bela diri, yang membuat Douglas sedikit tidak bisa duduk diam. Patriark Dong, kami di sini untuk pertemuan hari ini, bukan untuk menjadi sok. Jika Anda ingin membandingkan, aliansi seni bela diri saya tidak takut dengan keluarga Dong Anda. Jangan berpikir bahwa Anda telah mencaplok sumber daya keluarga Ning, Anda menjadi luar biasa. Douglas berkata kepada Lexington dengan wajah dingin. Jika kamu tidak yakin, maka cobalah. Aku khawatir aliansi seni bela dirimu akan gagal. Lexington tidak takut sama sekali. Douglas juga terangsang untuk sementara waktu, dan tiba-tiba berdiri, dan adegan itu penuh dengan bubuk mesiu untuk sementara waktu. Semuanya, ini paviliun pelindung hukum. Jika Anda berani membuat masalah di sini, dan Tuan Si melihat, bagaimana Anda bisa menjelaskannya? Melihat ini, Winston buru-buru berkata. Setelah mendengar bahwa Tuan Si disebutkan, Douglas duduk kembali, sementara Lexington menarik kursi. Tuan Chen, silakan duduk. Dave juga tidak sopan dan langsung duduk, sedangkan Lexington berdiri di belakang Dave. Kali ini, semua orang bisa melihat bahwa keluarga Dong sepenuhnya berada di pihak Dave dan menjadi adik Dave. Adegan ini membuat wajah Douglas semakin jelek. Dia awalnya menyiapkan jaring surga dan bumi untuk Dave, jadi jika keluarga Dong ditambahkan sekarang, saya tidak tahu apa hasilnya. Semua orang duduk di aula, tidak ada yang berbicara, tetapi Dave memandang Douglas dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Yuki masih menderita di aliansi seni bela diri, dia harus menemukan kesempatan untuk membunuh bocah tua ini.
Namun, Douglas bahkan tidak melihat ke arah Dev, dia menutup matanya sedikit, terlihat sedikit santai dan puas. Suasana di seluruh aula sangat sunyi. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, Tuan Si masih belum datang, yang membuatnya sedikit gelisah. Beberapa orang mulai berbicara dengan suara rendah. 10 menit telah berlalu, dan selama setengah jam, Tuan Si masih belum terlihat. Kali ini, ada lebih banyak orang yang berbicara, dan suaranya semakin keras. Tuan Si, apa artinya ini? Kenapa dia belum datang juga? Aku punya sesuatu untuk dilakukan di rumah, belum pernah seperti ini sebelumnya. Tuan Si biasanya tepat waktu, ada apa hari ini? Beberapa orang mulai sedikit tidak puas, tetapi mereka hanya mengeluh dengan suara rendah. Dev melihat bahwa Tuan Si belum muncul, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, dia sepertinya mengerti apa yang diinginkan Tuan Si. Oke, jangan bicarakan Tuan Si jika dia tidak datang, kalian harus tetap menunggu. Pada saat ini, Dev berkata dengan keras. Suara Dev jatuh, dan semua orang memandangnya. Dev, kamu benar-benar anjing Tuan Si yang baik. Tidak heran Tuan Si sangat protektif padamu. Pada saat ini, seorang patriark keluarga bangsawan di aliansi seni bela diri mendengus dingin. Dia mencoba mencari kesalahan dengan sengaja. Bagaimanapun, ketika Dev pergi ke sini, mereka semua ingin menyingkirkan Dev. Selain itu, Douglas juga berjanji bahwa siapapun yang menyingkirkan Dev akan mendapatkan setengah dari sumber daya untuk uji coba tahun depan. Hahaha, itu anjing yang baik. Kerumunan tertawa. Dev, jangan berpikir bahwa kamu luar biasa. Apakah kamu merasa bahwa jika kamu membunuh Dalton Ning, kamu menjadi tidak terkalahkan di Kyoto? Kami memiliki begitu banyak sekte dan keluarga, dan kami telah berdamai satu sama lain. Sejak kamu melompat keluar, kamu telah membuat dunia seni bela diri Kyoto kacau. Jika Tuan Si tidak melindungimu di belakangnya, apakah menurutmu kamu masih hidup sekarang? Melihat ini, patriark keluarga bangsawan mencibir Dev lagi. Dev melirik pria itu dengan dingin, dan kemudian berkata, kamu tidak layak membunuhku, itu karena kamu hanya sampah. Ketika patriark keluarga bangsawan mendengar ini, wajahnya tenggelam. Dev, aku tidak bisa membunuhmu sendiri, tetapi kami memiliki lusinan keluarga bangsawan di sini. Jika kami ingin bergabung untuk membunuhmu, bukankah itu akan mudah? Patriark keluarga bangsawan ini berani berbicara dengan Dev seperti ini karena dia memiliki Douglas sebagai pendukungnya dan banyak anggota dari aliansi seni bela diri. Sekelompok kecoak, jika aku membunuhmu, siapa yang berani menghentikanku? Dev mendengus dingin, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuknya. Telapak tangan Dev sangat tiba-tiba, dan tidak ada yang menyangka jika Dev berani bertindak pada kesempatan seperti itu, semua orang hanya bermain trik. Jika Anda ingin melakukannya, Anda harus melakukannya setelah Anda keluar. Jika Anda berani melakukannya di tempat, bukankah itu mencari kematian? Tapi Dev baru saja melakukannya, menampar kepala patriark terkenal dengan telapak tangan, dan menampar kepalanya secara langsung. Darah memercik, dan aura berdarah langsung memenuhi seluruh aula. Kali ini, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Dev dengan kaget, bahkan Lexington tidak terkecuali. Siapa lagi yang berani berbunyi? Tinjuku tidak mengenali orang. Dev memandang semua orang dengan dingin dan berkata, kali ini, semua orang menutup mulut mereka, dan tidak ada yang ingin memprovokasi bintang jahat Dev. Dan wajah tua Douglas memerah karena marah, dan aura pembunuh di tubuhnya langsung meresap, dan anggota aliansi seni bela diri juga menunjukkan aura pembunuh. Dev berada di bawah aura pembunuh orang-orang ini, wajahnya tidak berubah dan jantungnya tidak berdetak, dan dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Mata Dev jatuh pada Jaiden. Dari awal hingga akhir, Jaiden tidak menunjukkan niat membunuh, dia hanya melihat Dev dengan sudut matanya. Adapun Dev, matanya penuh kebencian, dia berharap dia akan bergegas sekarang, membunuh Jaiden dan menyelamatkan ibunya. Jaiden merasakan hawa dingin di tubuh Dev, dan memutar kepalanya perlahan, menatap langsung ke arah Dev tanpa ekspresi di wajahnya. Dev meletakkan tangannya di atas meja, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan mendekatkan seluruh wajahnya ke Jaiden. Patriark Naga, saya harap Anda dapat menjaga kesehatan Anda dengan baik. Saya akan mengunjungi keluarga naga Anda cepat atau lambat.
Mata Dev sedikit kental, mata seperti obsidian, memancarkan cahaya dingin dan ganas, memberi orang rasa penindasan yang tak terbatas. Jaiden tersenyum sedikit, kalau begitu kamu akan sangat disambut, mungkin seseorang di keluarga naga kami ingin bertemu denganmu. Setelah Dev mendengar ini, wajahnya menjadi lebih suram, tunggu saja, aku pasti akan melakukannya. Semua orang tidak mengerti apa yang Dev dan Jaiden bicarakan, tetapi ketika Dev menembak untuk membunuh, aliansi seni bela diri pasti tidak akan melepaskannya. Dev, kamu berani membunuh orang secara langsung di tempat seperti itu. Apakah kamu merasa Tuan Si mendukungmu, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Aura pembunuh Douglas bangkit, mengatupkan giginya erat-erat, dan mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, berharap dia bisa segera menyerang Dev. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa memberi isyarat denganku. Apa perbedaan antara membunuh seseorang di tempat dan membunuh seseorang di luar sini? Bukankah kamu juga memasang jaring di luar, menungguku masuk? Dev memandang Douglas dengan dingin dan berkata dengan arogan. Douglas langsung terdiam ketika ditanya oleh Dev. Dia memang memasang jaring di luar, menunggu untuk membunuh Dev, tetapi bagaimana Dev tahu? Oke, karena kamu mengatakan itu, maka aku akan menunggu Tuan Si datang dan memberiku keadilan kepada aliansi seni bela diri. Setelah Douglas selesai berbicara, dia tidak berbicara, tetapi menunggu Tuan Si tiba. Tuan Chen, Anda membunuh di tempat itu, saya khawatir Tuan Si ada di sini, Anda tidak bisa menjelaskannya. Lexington berada di atas Dev dan berbisik kepada Dev. Jangan khawatir, bagaimana Anda tahu bahwa bukan ini yang Tuan Si ingin saya bunuh? Sudut mulut Dev sedikit terangkat. Kali ini, Lexington tercengang karena diberitahu bahwa Tuan Si bahkan tidak datang. Bagaimana mungkin Tuan Si memerintahkan Dev untuk melakukannya? Apakah dia menjelaskannya kepada Dev sebelumnya? Tapi itu tidak masuk akal. Pada kesempatan yang begitu penting, Dev melakukan pembunuhan, bukankah itu berarti dia memandang rendah Tuan Si? Bagaimana bisa Tuan Si membiarkan Dev melakukan ini? Lexington tidak mengerti, dan dia tidak memikirkannya lagi. Dia hanya perlu mengikuti Dev dengan cermat. Apa yang dikatakan Dev, dia melakukan apa yang dia lakukan. 10 menit kemudian, Tuan Si datang, diikuti oleh Kapten Jack. Begitu dia memasuki aula, Si mencium bau darah yang kental, dan tidak ada mayat di tanah. Tuan Si sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung pergi ke kursi utama dan duduk. Ketika Kapten Jack melihat mayat di tanah, dia adalah orang pertama yang berbicara, apa yang terjadi? Ketika Kapten Jack mengajukan pertanyaan, Douglas berkata dengan cepat, Kapten Singh, orang ini dibunuh oleh Dev. Sekarang mayatnya ada di sini. Saya harap Tuan Si dapat memberikan penjelasan. Ini adalah pavilion penjaga hukum. Ini pertemuan ini diadakan oleh Tuan Si. Dev melakukan pembunuhan pada kesempatan seperti ini, bukankah dia tidak menganggap serius Tuan Si? Douglas menambahkan bahan bakar kecuka, dan dia ingin melihat bagaimana Tuan Si menanganinya. Tetapi siapa yang tahu bahwa Tuan Si tidak mengatakan apa-apa, tetapi melambaikan tangannya, buang tubuh itu, kita mulai rapatnya. Kapten Jack mengangguk, dan segera memerintahkan seseorang untuk membuang mayatnya. Kali ini, dia sedikit bingung, dan Douglas mengerutkan kening. Membunuh pada kesempatan seperti itu, Tuan Si bahkan tidak bertanya. Dia terlalu melindungi Dev kan? Tuan Si, mungkinkah? Douglas memandang Tuan Si dengan bingung dan ingin bertanya kepada Tuan Si bagaimana menghadapinya. Tapi sebelum kata-kata itu selesai, mata Tuan Si langsung menoleh padanya, dengan keagungan di matanya. Douglas begitu ketakutan, langsung menutup mulutnya. Aku bilang mulai rapat, dan hal-hal lain akan diselesaikan nanti. Jika ada yang tidak yakin, mereka bisa melakukan sekarang. Nada suara Tuan Si sangat ringan, tetapi semua orang yang mendengarkan menjadi tegang. Siapa yang berani? Melihat tidak ada yang berbicara, Si perlahan melanjutkan, saya memanggil Anda semua ke sini kali ini, hanya untuk berbicara tentang kebangkitan para kultivator jahat. Baru-baru ini, berbagai tempat telah melaporkan bahwa ada orang berkulit hitam yang menggunakan teknik melahap roh untuk melahap esensi orang lain untuk membantu diri mereka sendiri berkultivasi. Sekarang para pembudidaya jahat begitu terang-terangan, saya pikir keluarga besar Anda memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melenyapkan para pembudidaya jahat ini.
Hal lainnya adalah sekte besar dan keluarga harus waspada. Setelah Tuan Si selesai berbicara, banyak orang menjadi gempar. Dan beberapa orang memiliki ekspresi tenang, karena orang-orang ini sudah mengetahuinya. Hanya saja para pembudidaya jahat itu belum menjangkau dunia seni bela diri Kyoto. Tuan Si, apakah pria berbaju hitam ini yang tiba-tiba muncul? Apakah identitas mereka sudah diidentifikasi? Seseorang bertanya pada Tuan Si. Si menggelengkan kepalanya, saya sedang menyelidiki, orang-orang ini sangat kuat, dan beberapa master seni bela diri tidak dapat bertahan hidup. Mendengar ini, ekspresi beberapa orang mulai berubah. Bagaimanapun, penguasa Wusong tidak bisa lepas dari cakar orang-orang berpakaian hitam ini. Bukankah keluarga kecil itu dalam bahaya? Tidak semua keluarga sekte memiliki tuan seperti Wusong apalagi Wuhou. Tuan Si, apakah menurut Anda orang-orang berbaju hitam ini dirasuki oleh roh jahat? Anda harus tahu bahwa dalam perang bertahun-tahun yang lalu, tuan-tuan pembudidaya jahat itu hampir dibantai. Hanya dalam beberapa tahun sekarang, para pembudidaya jahat ini tiba-tiba muncul, yang tampaknya agak aneh. Mungkinkah beberapa ahli seni bela diri dirasuki oleh roh jahat dan mengendalikan apa yang dilakukan tubuh mereka? Douglas mulai menganalisis. Bersambung ke episode 134. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.